Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Rifal Rahman, SPMSI, dosen program studi agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Saya merupakan dosen dengan bidang keahlian ilmu tanah, spesifikasi kepakaran, manajemen sumber daya lahan. Ada beberapa mata kuliah yang saya ampu dalam program studi agroteknologi, diantaranya mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan, genesis dan klasifikasi tanah, sistem informasi sumber daya lahan, penginderaan jauh dan teknologi drone, valuasi sumber daya lahan dan AMDAL, geografi tanah, pengelolaan DAS, modeling perencanaan penggunaan lahan, mitigasi bencana dan kerusakan lahan, agrogeologi dan mineralogi tanah, serta mata kuliah tanah sawah beriklim kering. Pada PDD UKTPT kali ini, saya akan menampilkan pembelajaran mata kuliah, yakni mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan pada semester 4 dengan bobot SKS 3. Mata kuliah ini membahas tentang ruang lingkup dan kegunaan survei tanah dan evaluasi lahan, perkembangan survei tanah dan evaluasi lahan dalam bidang pertanian, permasalahan potensi dan pembatas lahan, prinsip dan metode survei pemetaan tanah pada berbagai skala, serta melakukan penilaian menggunakan teknik evaluasi lahan. Adapun capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya, yang pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap yang religius. Yang kedua, mampu melakukan analisis masalah di bidang pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing, mampu mengembangkan konsep baru dengan pendekatan ilmiah dalam agroteknologi. Yang ketiga, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang agroteknologi berdasarkan hasil analisis informasi data. Yang keempat, mampu mengembangkan kemanfaatan keilmuan teknologi budidaya tanaman, ilmu tanah, serta hama dan penyakit tanaman pada pertanian berkelanjutan untuk diaplikasikan pada lingkup yang lebih luas, mampu berkomunikasi serta menjalani kerjasama secara efektif. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK dari mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan, yang pertama, CPMK 1 mampu menjelaskan konsep ruang lingkup dan kegunaan evaluasi lahan, perkembangan survei tanah dan evaluasi lahan dalam bidang pertanian. CPMK kedua mampu menjelaskan prinsip dan metodologi serta melaksanakan pemetaan tanah pada berbagai skala dan memahami keuntungan dan kelemahan serta manfaat evaluasi lahan. CPMK ketiga mampu merancang dan melaksanakan cara mengevaluasi lahan dari berbagai pendekatan, baik secara langsung dan maupun tidak langsung. Kegiatan survei tanah dan evaluasi lahan berbasis karakteristik dan kualitas lahan secara berkelanjutan. Mampu menganalisis klasifikasi kemampuan lahan, kesesuaian lahan, kemampuan kesuburan tanah, dan pendekatan parametrik, serta menerapkan prosedur evaluasi lahan dan tools untuk menerapkan tipe penggunaan lahan. Serta CPMK yang berikut mampu menampilkan dan menyajikan hasil evaluasi lahan dalam bentuk tabulasi dan visualisasi gambar. Untuk materi pembelajaran mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan diantaranya konsep survei tanah dan evaluasi lahan, potensi dan faktor pembatas penggunaan lahan, prinsip metode survei dan pemetaan tanah, pendekatan dalam evaluasi lahan, klasifikasi kemampuan lahan, klasifikasi kesesuaian lahan, klasifikasi kemampuan kesuburan tanah, pendekatan parametrik dalam evaluasi lahan, alat bantu atau tools dalam evaluasi lahan, serta penyajian hasil evaluasi lahan. Adapun metode pembelajaran yang akan diterapkan pada kuliah ini ada 3 metode, yakni yang pertama, metode pembelajaran tatap muka, di mana pembelajaran dilakukan di dalam kelas dan interaksinya di dalam kelas. Metode pembelajaran yang akan diterapkan pada mata kuliah ini ada 3 metode. Di antaranya, metode pembelajaran tatap muka di kelas. Kemudian metode kedua adalah praktikum yang akan dilaksanakan di lapangan dan di laboratorium, dan metode yang ketiga yakni project based learning, di mana pembelajaran ini berbasis project. Mahasiswa akan diberikan tugas berupa mini project yang akan mereka kerjakan sebagai bentuk latihan menyusun perencanaan penggunaan lahan menggunakan metode evaluasi lahan. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video proses belajar mengajar pada mata kuliah survei tanah dan evaluasi lahan di dalam kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Bagaimana kabar teman-teman sekalian? Baik, kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali perkuliahan kita di mata kuliah
survei tanah dan evaluasi lahan. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang klasifikasi kesesuaian lahan. Ini merupakan pertemuan ke-6 ya. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana itu survei tanah. Ada yang masih ingat materi sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Ada yang masih ingat? Kita membahas tentang apa? Ayo, tidak apa-apa, silahkan. Cara pengambilan sampel. Oke, ada yang lain? Tentang apa? Survei tanah ya? Ya. Survei tanah. Bagaimana itu survei tanah? Bagaimana evaluasi lahan? Pengertiannya secara umum. Ada yang tahu apa itu survei tanah? Untuk survei tanah itu Pak, survei tanah itu data yang dibatalkan perumpamaan data dan kutip sifat fisik, kimia, dan geologi tanah. Baik, betul ya. Jadi survei tanah itu adalah proses untuk mengumpulkan informasi. Nah, sedangkan kalau evaluasi adalah kita menilai lahan-lahan yang sudah kita survei itu kita nilai. Nah, sehingga suatu lahan bisa kita nilai dia bisa cocok untuk komoditi apa saja. Nah, nanti kita hari ini akan mengklasifikasi kesesuaian lahan. Nah, data yang sudah kita survei, nanti setelah ini ada contoh-contoh data yang sudah kita survei itu nanti akan kita evaluasi. Nah, kita evaluasi dia lahan ini cocoknya ditanami apa, diperuntukkan untuk komoditas apa. Nah, baik, sebelum saya mulai, saya absen dulu. Ini yang hadir pada hari ini sudah semuanya atau ada yang tidak hadir? Muhammad Arif Konio, Tantri Pakaya, Fadila, Satrio. Oke, kita lanjut ya. Ya. Baik, ternyata hadir semua. Kita coba refresh ke belakang yang mengenai survei tanah evaluasi lahan tadi yang seperti yang dijelaskan oleh teman-teman sekalian. Survei tanah itu adalah proses pengumpulan data, sedangkan evaluasi adalah proses menilai atau lahan ini kita coba evaluasi, lahan ini betul-betul cocok tidak untuk komoditi yang sudah diterapkan atau malah yang nanti akan direncanakan. Saya coba ada satu ilustrasi, teman-teman sekalian bisa melihat kira-kira lahan ini cocoknya untuk komoditi apa. Ini. Yang pertama, apa yang bisa dinilai dari foto tersebut? Silahkan. Kurangan air, oke. Ada lagi? Bagaimana? Lahan beriklim kering, oke. Karakteristik lahannya seperti apa? Landai, oke. Yang lain? Yang lain? Bagaimana karakteristiknya? Tadi kering, kurang air, terus apa lagi? Tandus ya? Ya. Kelihatannya ya? Ya. Kalau fisiologinya gimana? Atau landformnya seperti apa? Ada yang datar, terus ada yang terjal, ada yang berbukit. Kelihatan ya? Ya. Nah, iklimnya kira-kira apa? Nah, iklimnya apa kira-kira? Kelihatan dari sini. Kalau dari karakteristik wilayah yang ada, kalian prediksi iklimnya apa? Panas, Ya. kering ya? Ya. Kelihatan dari karakteristik wilayahnya. Ya. Kemudian dari kondisi karakteristiknya seperti apa, iklimnya seperti apa, kira-kira cocok untuk apa ini lahan? Jagung. Jagung. Ya. Apalagi kira-kira? Apalagi komoditi-komoditi yang cocok untuk karakteristik wilayah seperti ini? Singkong. Oke. Ada lagi? Tebu. Nah, tapi tidak salah ya. Komoditi-komoditi yang teman-teman bilang tadi itu sudah betul. Tapi kita belum tahu pastinya cocok atau tidak. Nah, sehingga kita butuh yang namanya evaluasi, penilaian. Melalui data-data yang sudah kita dapat di lapangan, kemudian kita nilai karakteristiknya ini sesuai dengan kriteria yang dimaksud oleh tanaman itu sendiri tidak. Sehingga kita butuh yang namanya proses evaluasi lahan. Nah, di pertemuan kali ini kita akan membahas beberapa hal. Yang pertama, struktur klasifikasi kesesuaian lahan. Yang kedua, penilaian evaluasi lahan itu sendiri. Yang ketiga, ragam klasifikasi kesesuaian lahan. Yang kemudian berikut menjadi hasil evaluasi kesesuaian lahan. Dan terakhir, prosedur evaluasi lahan. Nah, nanti di akhir saya akan kasih balik lagi ke lahan yang tadi yang sudah kalian lihat. Kita akan coba flashback lagi bagaimana hasil penilaian kesesuaian lahannya. Nah,
Oke, ini struktur klasifikasi kesusahan lahan ya. Klasifikasi kesusahan lahan itu merupakan tingkat kecocokan suatu bidang untuk suatu penggunaan tertentu, di mana kelas kesusahan lahan suatu kawasan dapat berbeda-beda. Satu kawasan itu bisa saja berbeda-beda, tidak bisa sama rata, tergantung pada penggunaan lahan. Nah, tadi teman-teman sudah lihat penggunaan lahan yang ada di masing-masing kawasan. Nah, berbeda-beda bukan berarti bisa kita rencanakan untuk satu komoditi. Namun, setiap kawasan itu bisa saja berbeda-beda antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Kemudian, struktur klasifikasi kesusahan lahan menurut kerangka kerja FAO terdiri dari 4 kategori. Yang pertama itu order, menunjukkan keadaan kesesuaian secara umum. Yang kedua, kelas, menunjukkan tingkat kesesuaian lahan dalam ordo. Kemudian subkelas, menunjukkan keadaan tingkat dalam kelas yang didasarkan pada jenis pembatas. Dan yang terakhir adalah satuan unit. Nah, ini ada 4 kategori pada saat kita mengklasifikasikan kesusahan lahan. Jika ditinjau dari strukturnya, nah ini pemetaannya. Jadi kalau tingkat ordo, itu ada 2. Dia sesuai dan tidak sesuai. Kalau berdasarkan ordonya, lahan itu diklasifikasi ada lahan yang sesuai, ada lahan yang tidak sesuai. Nah, turun ke bawah, misalnya kalau dia sesuai, dia dibagi menjadi 3 kelas yang sesuai. Ada S1 sangat sesuai, kemudian S2 cukup sesuai, dan yang ketiga S3 adalah sesuai marginal. Nah, kalau yang sesuai itu ada S1, S2, S3. Nah, kemudian kalau yang tidak sesuai itu ada 2. Yang pertama adalah tidak sesuai untuk saat ini, dan yang kedua adalah tidak sesuai selamanya. Gitu. Nah, subkelas itu terbagi berdasarkan faktor pembatasnya. Dalam evaluasi lahan, suatu daerah yang akan dievaluasi harus dibagi ke dalam beberapa satuan peta lahan. Nah, ini sudah masuk dalam tahapan penilaian evaluasi lahan. Sebelum kita melakukan evaluasi lahan, kita tentukan dulu wilayah-wilayah mana yang akan kita evaluasi. Contoh misalnya di Kabupaten Bone Bolango, kita tentukan dulu Kabupaten Bone Bolango ini wilayah mana yang akan kita evaluasi. Misalnya di wilayah areal penggunaan lain di luar kawasan hutan. Nah, itu yang harus kita tentukan dulu satuan-satuan lahannya. Kita analisis dulu satuan-satuan lahannya. Nah, setelah kita analisis satuan lahannya, kita lihat di mana lokasi yang akan kita nilai, kita kunjungi, kita survei, kita ambil datanya. Data-data apa yang akan diambil? Yang pasti tentang informasi tentang karakteristik wilayahnya. Ada yang namanya karakteristik lahan dan kualitas lahan. Nah, sebentar saya kasih lihat yang bagaimana karakteristik dan kualitas lahan. Informasi apa yang kita ambil di lapangan? Ini. Ada yang namanya kualitas lahan dan karakteristik lahan. Nah, informasi-informasi ini yang akan kita kumpulkan selama di lapangan. Ada yang bersifat sekunder, ada yang primer. Ini kualitas lahan hubungannya dengan karakteristik lahan. Spesifiknya ke karakteristik lahan. Ada yang namanya temperatur hujan, temperatur rata-rata, curah hujan, kelembaban, seterusnya. Ada kandungan nitrogen, fosfor, kalium di dalam tanah, itu harus kita ketahui. Kenapa harus diketahui? Karena kita perlu tahu kandungan yang ada di dalam tanah, sehingga kita bisa tahu kondisi aktual tanah ini seperti apa, lahan ini seperti apa. Nah, dari situ kita bisa menentukan lahan ini cocok untuk apa. Biasanya metode yang dipakai dalam evaluasi lahan ada yang namanya metode matching, mencocokkan. Sebenarnya banyak metode yang biasa digunakan dalam penentuan evaluasi lahan. Ada parametrik, ada matching, ada kuantitatif, kualitatif. Itu tergantung keperluan dari si pengguna. Kita mau seperti apa? Nah, namun pada prinsipnya banyak yang menggunakan metode matching ini sebagai dasar untuk penentuan kesusahan lahan. Bagaimana itu metode matching? Metode matching itu mencocokkan, match, mau kasih cocok. Sama dengan orang bilang ini mau kasih jodoh. Kasih jodoh antara laki-laki dan perempuan. Nah, ini sama. Apa yang dicocokkan? Ada namanya karakteristik wilayah dan kriteria kesusahan lahan. Nah, kriteria ini berdasarkan tanaman atau komoditi yang akan kita nilai. Biasanya di dalam satu wilayah semuanya dinilai. Mau komoditi apa? Maka akan terfilter wilayah mana yang cocok untuk komoditi-komoditi tertentu yang sudah dinilai. Dia pasti akan ketahuan, oh S1-nya ini, S2-nya ini. Nah, ada yang namanya ragam klasifikasi kesusahan lahan. Klasifikasi kesusahan lahan itu umumnya dibagi 4. Yang pertama, kesusahan lahan yang bersifat kualitatif. Kemudian yang berikut kesusahan lahan yang bersifat kuantitatif. Nah, kualitatif itu biasanya itu berdasarkan deskripsi, fisiografi yang ada di lapangan. Jadi, kesusahan lahan untuk suatu penentuan tertentu yang dinyatakan dengan istilah kualitatif.
tanpa perhitungan. Tanpa perhitungan. Nah, matching itu sebenarnya bagian dari kualitatif. Matching ini karena dia tidak menghitung, dia hanya mencocokkan. Nah, sebaliknya ada yang namanya kesesuaian yang bersifat kuantitatif. Ini biasanya menggunakan rumus. Nah, ada kalau biasa di evaluasi lahan itu ada yang namanya parametrik. Kemudian yang berikut ada kesesuaian aktual. Nah, kesesuaian aktual setelah kita lihat, kita matchingkan, dia menghasilkan ada dua kesesuaian lahan. Yang pertama kesesuaian lahan aktual, yang berikut adalah kesesuaian lahan potensial. Nah, kesesuaian lahan aktual adalah kesesuaian lahan yang apa adanya. Setelah kita nilai, dia menghasilkan kesesuaian lahan yang given, artinya apa adanya, yang sesuai dengan penilaian. Nah, kemudian ada yang namanya kesesuaian lahan potensial, itu dinilai setelah diadakan upaya perbaikan. Nah, dari kesesuaian lahan aktual ada yang namanya faktor pembatas. Nah, kemudian dari faktor pembatas itu diperbaiki menjadi kesesuaian lahan potensial. Nah, kita coba ilustrasikan bagaimana cara menilai kesesuaian lahan. Di samping kanan, ini ada kriteria kesesuaian lahan kopi Arabica. Kopi Arabica. Cara menilainya adalah di satu satuan wilayah atau satuan lahan itu ada temperaturnya 1500 mm. Misalkan ini, dan seterusnya itu sampai pada data batuan di permukaan atau singkapan batuan. Nah, contoh misalnya, saya tambah misalnya 8 kandungan N-nya misalnya 10%. P-nya ini semua kita urut dulu berdasarkan persyaratan tanaman tadi semuanya. Nah, ini saya contohkan hanya 10 saja dulu ya. 10 unsur yang kita nilai. Nah, pada dasarnya konsep penilaian kesesuaian lahan seperti itu. Nah, contoh, cara menilainya adalah begini. Curah hujan misalnya 1500, kita lihat di kriteria kopi Arabica. Dia masuk kategori mana? S1, S2 atau S3? 1500. S2. Kemudian temperatur 32 derajat. Dia masuk di mana? N ya? N. Kemudian kelembaban. Dia 60%. Berarti dia S2. 60. S1. Jadi ini bukan merupakan data ideal, tapi ini dimisalkan bahwa ini datanya. Di satu lahan kita sudah kumpulkan bahwa datanya seperti ini. Kemudian drainase baik. Ya, S1 hasilnya. Namun ini kan baru berdasarkan karakteristik masing-masing. Bagaimana cara mengambil keputusan bahwa satu lahan itu dia sesuai atau tidak sesuai atau cukup sesuai. Nah, ada yang namanya faktor pembatas minimum. Nah, kita ada banyak cara penentuan, ada cara faktor pembatas minimum, ada faktor pembatas maksimum. Kalau faktor pembatas minimum, yang menjadi faktor pembatas adalah kelas yang paling besar. Yang paling besar, artinya kalau mana yang paling besar dari sini kelas yang paling menghambat. Dan di mana? N ya. Kalau faktor pembatas maksimal yang paling besar kesesuaian lahannya S1. Gitu. Biasanya ada beberapa metode cara menentukan kesesuaian lahan, ada faktor minimum, ada faktor maksimum. Tergantung kebutuhannya. Biasanya banyak yang pakai faktor pembatas minimum. Dia ambil di dalam satu wilayah, misalnya ada yang paling tinggi faktor pembatasnya, nah berarti dia kelasnya. Gitu. Maka kalau kita ambil faktor pembatas minimum, maka kelas kesesuaian lahannya adalah apa? Faktor pembatas minimum yang paling tinggi dari faktor pembatas N. Maka lahan yang ada di wilayah ini kelas kesesuaian lahannya adalah N. Nah, ini yang namanya kesesuaian lahan aktual. Tapi tidak sampai di situ, ada yang bernama faktor pembatas. Apa faktor pembatasnya? Karena dia N di sini, maka dia ada faktor pembatas yang namanya apa? Maka kalau lihat di sini ada apa DP kode? Apa kodenya? Temperatur. TC. Jadi kelas kesesuaian aktualnya adalah NTC. Jadi begitu cara menilainya.
sebenarnya ini masih banyak. Ini masih banyak unsur-unsur apa karakteristik yang ada di kriteria ini bisa kita nilai. Sehingga, namun pada dasarnya cara penilaiannya seperti ini. Kita nilai satu-satu. Itu namanya matching, mencocokkan. Kita cocokkan antara karakteristik lahannya dengan kriteria kesusahan lahan yang ada. Nah, berikut tergantung dari komoditi. Nanti ada komoditi lain. Misalnya, ini kan kopi. Kita coba untuk jagung misalnya. Sampai di situ paham ya? Nah, ini baru sampai pada kelas kesusahan lahan aktual. Nah, tadi saya jelaskan ada yang aktual, ada yang potensial. Ini kelas kesusahan lahan setelah kita nilai kelas kesusahan lahannya itu bisa saja berubah atau bisa diperbaiki. Bukan berubah tapi bisa diperbaiki. Dari aktual yang ada faktor pembatasnya kita perbaiki menjadi potensial. Sehingga ada kemungkinan satu lahan tertentu bisa diperbaiki faktor pembatasnya. Ketika misalnya ini faktor kandungan unsur hara di dalam tanah. Kalau dia berkurang atau N, dia bisa saja berubah atau bisa diintervensi dengan yang namanya pupuk. Bisa dilakukan pemupukan. Kita bisa kasih, kalau misalnya kelasnya N, kita bisa kasih pupuk urea, dia bisa naik kelasnya. Bisa saja sampai S3, S2 atau S1 malah, tergantung pada kebutuhan. Berapa kebutuhan tanaman, berapa kebutuhan yang pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Arif Konio. Jadi langsung saja Pak ke pertanyaannya. Tadi kan sudah dijelaskan tentang evaluasi kesesuaian lahan, ada yang aktual dan potensial. Nah, ada pertanyaan dari saya, Kak. Bagaimana pendekatan evaluasi lahan potensial itu dapat digunakan dalam merancang sistem pertanian konservasi di lahan kering kritis, khususnya pada dataran tinggi dengan tingkat erosi yang tinggi juga, Pak. Sekian, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, mantap ya pertanyaannya, bagus-bagus. Yang pertama terkait dengan pertanyaan apakah evaluasi lahan ini bisa menjadi dasar untuk merencanakan suatu wilayah yang kondisi wilayahnya itu ekstrim atau ya bisa dikatakan lahan-lahan yang marginal. Menarik, ini merupakan salah satu manfaat dari evaluasi lahan. Namun kita perlu ketahui dulu karakteristik wilayahnya. Sebelum kita nilai, kita harus mengetahui dulu karakteristik wilayahnya ini seperti apa. Nah, maka kita harus melakukan survei fisiografi yang kita harus datangi dulu lahannya. Kita ukur lerengnya, terus kita ambil sampel tanahnya, kita kirim. Nah, sehingga dari data-data survei yang kita dapatkan, maka ada yang namanya karakteristik. Kita bisa list karakteristik, karakteristiknya seperti ini. Temperaturnya, sudah hujannya, kandungan NPK, sehingga bisa kita lakukan penilaian, evaluasi lahannya. Lahannya kita akan nilai. Bukan hanya sesuai dan tidak sesuai, namun tingkat pengelolaannya juga kita bisa nilai. Jadi setelah kita tahu karakteristiknya seperti apa, kita bisa tentukan perlakuan apa yang cocok atau perlakuan apa yang kita bisa gunakan dalam merencanakan satu lahan itu. Begitu. Jadi bisa sekali ya. Jadi bisa kita evaluasi lahan bisa menjadi dasar. Baik, kita lanjut ya. Sebenarnya untuk apa ini penilaian kesusahan lahan? Penilaian kesusahan lahan ini banyak manfaatnya. Jadi seperti saya jelaskan tadi, penilaian kesusahan lahan itu bukan hanya orang pertanian yang pakai, tapi sudah banyak yang menggunakan tools evaluasi lahan ini. Salah satunya diantaranya adalah ini. Yang pertama adalah untuk menentukan arahan pengembangan pertanian, kemudian pewilayahan komoditas, kemudian yang berikut rekomendasi pengelolaan lahan, kemudian pengembangan kawasan pertanian. Terakhir adalah yang bisa digunakan adalah untuk pengembangan food estate. Nah, saya ada satu ilustrasi yang saya harapannya ada diskusi di kelas, teman-teman sekalian bisa menentukan atau bisa membicarakan atau mendiskusikan bagaimana studi kasus yang nantinya akan ditampilkan. Silahkan dibagi kelompok. Perhatikan gambar ini. Jadi ada nomor 1, 2, dan 3. Jadi saya bilang tadi ada gambar yang pertama tadi ilustrasinya. Sekarang setelah teman-teman tahu bagaimana cara menilai kesusahan lahan, bagaimana cara menentukan faktor pembatasnya, nah teman-teman bisa menilai. Jika lahan ini ditanami komoditi jagung, maka mana saja lahan-lahan yang sesuai untuk dikembangkan tanaman jagung. Silahkan didiskusikan dimulai dari sekarang.
Oke, bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Silakan masing-masing kelompok dipresentasikan. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tantri Pakaya akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, di mana lahan yang paling sesuai untuk tanaman jagung itu ada di lahan ketiga, karena di lahan pertama faktor pembatasnya itu ada lereng dan bahaya erosi itu yang sangat tinggi. Sedangkan di lahan kedua faktor pembatasnya itu temperatur atau iklim, karena di lahan kedua itu agak dingin atau takjub. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, menarik ya penjelasannya. Bagaimana dengan kelompok 2? Saya Pak. Silahkan. Ya. Ada perbedaan pendapat dengan kelompok 1? Silahkan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Ron Junaid Abu Karya. Baik, langsung saja. Kalau dari kelompok kami itu Pak, cocoknya juga ada di 3 dan 2. Kenapa saya juga ambil 2? Karena kemiringan lereng itu masih bisa di bawah dari 14%. Jadi masih bisa ditanami jagung karena batas untuk penanaman jagung itu Pak di kemiringan 15%. Terima kasih. Oke. Berikan aplaus dulu. Baik, menarik ya. Ada 2 perbedaan pendapat antara kelompok 1 dan kedua. Perbedaannya ada di nomor 2. Dia 2 ini cocok tidak? Ada di tengah-tengah dia. Di satu bilang tidak cocok, yang satu bilang cocok. Nah, cuman kan ada yang namanya faktor pembatas dan upaya perbaikan. Nah, nomor 2 kayaknya masih bisa ditoleransi. Gitu. Sehingga ke depan lahan-lahan ini bisa diperbaiki dengan perlakuan khusus. Terima kasih atas diskusinya, menarik ya. Intinya adalah bagaimana cara menilai evaluasi lahan itu sebenarnya caranya sederhana. Yang penting ada datanya, ada informasi yang kita survei sebelumnya, kemudian kita lakukan penilaian. Nah, manfaat dari evaluasi lahan sangat luas dan teman-teman sekalian bisa gunakan itu setelah kalian lulus nanti. Misalnya ada yang berkarir di pemerintahan, ada yang konsultan. Ilmu ini bisa digunakan. Nanti di pertemuan ke-8 kita ada praktikum. Nah, praktikumnya mulai dari praktikum survei, kemudian data yang kita dapat di lapangan kita analisis di laboratorium. Kemudian nanti hasil analisisnya kalian akan buat dalam bentuk mini project. Nah, kalian akan membuat project hasil penilaian kesesuaian lahan dari lokasi-lokasi yang nantinya kalian akan survei. Jadi setiap kelompok akan berbeda lokasinya. Nanti melihat bagaimana hasil penilaian kesesuaian lahan atau hasil analisis kalian, lokasi-lokasi yang kalian nanti akan kunjungi ini cocoknya akan dikembangkan apa, cocoknya akan dibudidayakan tanaman apa. Baik, terima kasih. Demikian perkuliahan hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini memperoleh manfaat. Sekian, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pemaparan video PDD UKT-PT bidang pengajaran. Saya Rival Rahman, SPMSI, dosen program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.